Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Sulistyo akan membawakan tugas UAS multimedia yang diberikan oleh dosen saya Pak Henry Septanto Eskom Mkom. Pembahasan kali ini saya akan membawa materi apa itu multimedia, yang kedua mengenal audio, yang ketiga mengenal video. Pertama, apa itu media? Apa itu multimedia? Multimedia berasal dari kata bahasa Latin di mana multi berarti banyak atau lebih dari satu, dan media berarti alat atau saluran untuk menyampaikan informasi. Jadi, secara harfiah multimedia berarti banyak media atau lebih dari satu media. Istilah ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris dan digunakan secara luas dalam konteks teknologi berkomunikasi untuk merujuk pada pengguna kombinasi berbagai jenis media dalam menyampaikan informasi. Multimedia adalah penggunaan gabungan dari berbagai media seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada pengguna atau audiens. Dalam konteks komputer dan teknologi informasi, multimedia seringkali merujuk pada penggunaan media digital yang disajikan secara interaktif melalui komputer atau perangkat elektronik lainnya. Dalam definisi yang lebih luas, multimedia mencakup segala bentuk penggunaan media yang melibatkan lebih dari satu jenis elemen media. Contoh-contoh multimedia termasuk presentasi slide, situs web interaktif, aplikasi ponsel pintar, permainan komputer, film, animasi, dan banyak lagi. Jenis-jenis sistem multimedia. Yang pertama ada sistem multimedia standalone. Sistem media standalone adalah sistem multimedia yang terdiri sendiri dan tidak terhubung dengan jaringan atau sistem lainnya. Sistem ini biasanya berdiri sendiri dan berfungsi secara mandiri tanpa koneksi internet atau jaringan lokal. Contoh dari sistem multimedia standalone yaitu mesin ATM atau Automatic Teller Machine. Mesin ATM yang tidak hanya menyediakan layanan perbankan tetapi juga dapat menyampaikan informasi tentang produk atau layanan bank menggunakan antarmuka multimedia. Perangkat penonton digital. Perangkat digital yang digunakan untuk menonton film, acara TV dari rumah seperti DVD player, Blu-ray player, atau perangkat streaming media seperti Apple TV atau Roku. Sistem kontrol permainan. Konsol permainan seperti PlayStation, Xbox, dan Nintendo Switch yang kemungkinan pengguna untuk bermain permainan video dan mengakses konten multimedia lainnya seperti film, musik, aplikasi hiburan. Yang kedua ada sistem multimedia berbasis jaringan. Multimedia berbasis jaringan adalah sejenis multimedia yang menggunakan jaringan komputer seperti internet atau jaringan lokal yaitu LAN atau biasa disebut Local Area Network untuk mendistribusikan konten multimedia kepada pengguna yang terhubung. Dalam konteks ini, konten media yang disimpan dan diakses dari sumber yang terletak di tempat lain dan pengguna dapat mengaksesnya melalui jaringan komputer atau koneksi jaringan. Contoh dari sistem multimedia berbasis jaringan antara lain streaming video dan audio. Layanan streaming video seperti YouTube, Netflix, atau platform streaming musik seperti Spotify memungkinkan untuk menonton atau mendengarkan konten multimedia secara langsung melalui internet tanpa perlu mendownloadnya terlebih dahulu. Konferensi video dan webinar. Penggunaan dapat berpartisipasi dalam pertemuan atau presentasi melalui video dengan menggunakan aplikasi konferensi video seperti Zoom, Microsoft Teams, atau Google Meet yang memanfaatkan jaringan untuk mentransmisikan video, audio, dan konten lainnya kepada peserta yang terhubung. Yang selanjutnya ada aplikasi e-learning dan pendidikan online. Platform e-learning seperti Coursera, Udemy, atau Khan Academy menyediakan akses ke materi pembelajaran multimedia kepada pengguna atau melalui internet. Materi ini bisa berupa teks, video, audio, simulasi, dan interaktif lainnya. Hasil dari penelitian multimedia, setelah lebih dari 3 hari pada umumnya manusia dapat mengingat pesan yang disampaikan melalui yang pertama, tulisan sebesar 10%,
Yang kedua, pesan audio 10%. Yang ketiga, visual 30%. Dan apabila ditambah dengan melakukan, maka akan menjadi 80%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, jelas telah terbukti bahwa multimedia ternyata dapat meningkatkan daya ingat manusia. Maka terlihat bahwa multimedia interaktif adalah media yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam membantu proses pembelajaran. Yang selanjutnya kita akan membahas apa itu audio. Sini saya akan memperkenalkan apa itu audio. Apa itu audio? Audio adalah bentuk gelombang bunyi atau suara yang dapat didengar oleh telinga manusia secara teknis. Audio adalah representasi analog atau digital dari gelombang suara yang dapat direkam, disimpan, dan direproduksi menggunakan perangkat elektronik seperti mikrofon, pemutar musik, atau komputer. Gelombang suara terdiri dari variasi tekanan udara sepanjang waktu. Ketika seorang berbicara atau sebuah instrumen musik dimainkan, gelombang suara tersebut membangkitkan getaran dalam udara. Mikrofon perangkat yang terdeteksi getaran ini mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat direkam atau diproses. Audio bisa berupa mono, satu saluran udara, atau stereo, dua saluran suara terpisah. Stereo memberikan pengalaman mendengar yang imersif karena menciptakan resepsi ke dalam dan ruangan dalam suara. Sifat-sifat audio. Audio memiliki beberapa sifat yang mempengaruhi bagaimana suara didengar dan diproses. Berikut adalah sifat-sifat audio yang penting. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik dan diukur dalam hertz atau Hz. Frekuensi suara menentukan tinggi rendahnya suara. Suara dengan frekuensi tinggi memiliki nada yang tinggi, sedangkan suara dengan frekuensi rendah memiliki nada yang rendah. Amplitudo adalah tingkat kekuatan atau intensitas gelombang suara yang diukur dalam desibel dB. Amplitudo suara menentukan volume atau kerasnya suara. Suara dengan amplitudo besar terdengar lebih keras, sementara suara dengan amplitudo kecil terdengar lebih lemah. 3. Durasi adalah lamanya waktu suara berlangsung. Durasi suara bisa singkat atau panjang tergantung pada sumber suara. Misalnya, suara ketukan drum memiliki durasi yang singkat, sementara suara aliran sungai memiliki durasi yang panjang. Waktu dalam konteks audio mengacu pada kapan suara dimulai dan berakhir. Waktu juga dapat mengacu pada ritme atau pola berulang suara seperti dalam musik. Selanjutnya, sumber suara adalah objek atau medium yang menghasilkan gelombang suara. Ini bisa berupa instrumen musik, alat-alat elektronik seperti mikrofon atau speaker, atau sumber alami seperti manusia, binatang, atau alam. Selanjutnya, kualitas suara mengacu pada karakteristik objektif atau subjektif dari suara yang mempengaruhi suara-suara didengar. Ini termasuk kejernihan, kehalusan, dan keberimbangan suara. Selanjutnya, spesialitas mengacu pada persepsi arah, jarak, dan kedalaman suara. Dalam konteks stereo atau audio, multi-channel spesialitas menciptakan pengalaman mendengaran yang insentif dengan mengatur posisi relatif dari sumber suara dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, dinamika mengacu pada rentang kekuatan suara antara level terendah dan tertinggi dalam suatu rekaman atau kinerja. Dinamika yang baik menghasilkan suara yang lebih hidup dan dinamis, sedangkan dinamika yang terlalu sempit dapat menyebabkan suara terdengar datar atau kurang menarik. Elemen audio. 3 elemen media audio yang umumnya dikenal adalah teks atau nada. Ini merujuk pada kata-kata atau bunyi-bunyian yang diucapkan atau dimainkan dalam konteks audio. Teks atau nada biasa berupa dialog dalam sebuah rekaman lagu, dalam sebuah komposisi musik, atau suara efek dalam sebuah produksi audio. Musik adalah kombinasi berbagai nada, ritme, dan harmoni yang disusun secara artistik. Dalam konteks audio, musik bisa menjadi elemen yang dominan seperti
dalam lagu atau komposisi musik, atau menjadi latar belakang untuk menyampaikan suasana atau emosi tertentu. Yang ketiga, efek suara. Efek suara adalah suara-suara khusus yang ditambahkan ke dalam produksi audio untuk memberikan kesan atau menambahkan dimensi yang lebih dalam. Ini bisa berupa efek suara alamiah seperti suara hujan dan angin, efek suara buatan seperti ledakan atau kicauan burung, atau efek suara digital yang diciptakan menggunakan perangkat lunak pemrosesan audio. File audio. Pada audio merujuk pada format digital yang digunakan untuk merekam, menyimpan, dan memutar suara musik pada perangkat elektronik. Berikut adalah beberapa jenis file audio yang umum digunakan. Yang pertama, WAF, Waveform Audio File Format, format audio tanpa kompresi yang umum digunakan untuk perekaman suara berkualitas tinggi. File MAF merupakan kualitas audio yang sangat baik tetapi ukurannya lebih besar dibandingkan format kompresi lainnya. MP3, MPEG Audio Layer 3, format audio yang paling umum digunakan dan dikenal karena kemampuannya untuk mengkompresi ukuran file tanpa mengorbankan kualitas audio yang signifikan. MP3 banyak digunakan untuk streaming audio, musik, podcast, dan menyampaikan musik di perangkat elektronik. AAC, Advanced Audio Coding, format audio yang dikembangkan untuk menggantikan MP3 dengan kualitas suara yang lebih baik pada bit rate yang sama. AAC sering digunakan dalam penyiaran audio digital, aplikasi musik, dan perangkat seluler. FLAC, Free Lossless Audio Codec, format audio yang menggunakan kompresi tanpa kehilangan kualitas lossless, yang berarti tidak ada informasi audio yang hilang saat file disimpan. FLAC memberikan kualitas audio yang sangat baik tetapi ukurannya lebih besar daripada format audio kompresi dengan kehilangan lossy seperti MP3. AIFF, Audio Interchange File Format, format audio tanpa kompresi yang dikembangkan oleh Apple untuk menyimpan dan mengedit data audio pada komputer Macintosh. AIFF menyediakan kualitas audio yang tinggi tetapi memiliki ukuran yang besar juga. OGG Vorbis, format audio dengan kompresi lossy yang digunakan untuk streaming audio di internet. OGG sering digunakan untuk musik online, permainan komputer, dan aplikasi multimedia lainnya. MIDI, Musical Instrument Digital Interface, format audio yang tidak merekam suara asli tetapi data instruksi musik yang digunakan untuk mengontrol perangkat musik elektronik seperti keyboard atau synthesizer. MIDI digunakan untuk membuat, menyusun, dan memainkan musik secara digital. Yang ketiga, pengenalan video. Pengenalan dan sejarah video. Kata video berasal dari bahasa Latin videre, yang berarti melihat atau mengamati. Dalam konteks modern, video merujuk pada gambar yang bergerak, direkam, dan diproduksi, yang dapat dilihat atau diamati oleh seorang yang menontonnya. Istilah video digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis konten visual yang bergerak, termasuk film, klip musik, tutorial, presentasi, dan banyak lagi. Sejarah video. Penciptaan konsep. Pada abad ke-19, ilmuwan mulai bereksperimen dengan konsep gambar bergerak. Salah satu tonggak penting adalah penemuan prinsip fotografi bergerak di Edward Muybridge pada tahun 1878. Kinematografi. Pada akhir abad ke-19, kinematografi menjadi teknologi pertama secara praktis merekam dan memutar gambar bergerak dalam tahun-tahun berikutnya. Kinematografi menjadi populer sebagai bentuk hiburan dan media penyimpanan informasi. Era televisi. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, perkembangan televisi memperkenalkan format video yang dipancarkan secara terus-menerus kepada penonton di seluruh dunia. Pada tahun 1950-an,
Televisi menjadi salah satu bentuk hiburan dan informasi yang paling dominan. Video recorder. Penemuan video recorder pada tahun 1950-an dan 1960-an memungkinkan penonton merekam dan menonton acara televisi sesuai keinginan mereka. Ini membuka pintu bagi industri film rumah dan perkembangan pasar penyebaran video. Lalu ada era digital. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, teknologi digital merubah landscape video secara signifikan. Pengembangan format video digital seperti DVD dan pengembangan teknologi kompresi video seperti MPEG memungkinkan distribusi dan penyimpanan video yang efisien. Internet dan streaming. Revolusi internet pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 mengubah cara video diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Situs web seperti YouTube dan layanan streaming seperti Netflix memberikan akses ke konten video dari mana saja dengan koneksi internet. Yang terakhir ada ponsel pintar dan sosial media. Pada tahun 2010-an, perkembangan ponsel pintar dengan kamera berkualitas tinggi memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai video secara mudah. Platform media sosial seperti Instagram, Snapchat, dan TikTok juga menjadi wadah populer untuk berbagi video pendek. Konsep dasar editing. Pengetahuan dasar editing video meliputi pemahaman tentang perangkat lunak, editing, teknik editing, dan konsep dasar dalam mengolah materi visual. Berikut adalah beberapa konsep dasar penting dalam editing video. Yang pertama, perangkat lunak editing. Mengenal perangkat lunak editing video yang umum digunakan seperti Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, iMovie, atau DaVinci Resolve adalah perlu memahami antarmuka pengguna, alat-alat editing, dan fitur-fitur dasar yang disediakan oleh perangkat lunak tersebut. Organisasi materi. Langkah pertama dalam editing video adalah mengorganisasikan materi baku atau footage Anda. Ini meliputi import dan menyusun klip-klip video, audio, dan elemen-elemen lainnya dalam proyek editing Anda. Storyboarding. Sebelum mulai mengedit, penting untuk memiliki rencana atau storyboard yang jelas tentang struktur dan urutan video yang diinginkan. Ini membantu Anda untuk memiliki visi yang jelas tentang hasil akhir yang ingin dicapai. Pemotongan atau cutting. Salah satu teknik editing dasar adalah memotong video klip untuk menghapus bagian yang tidak diinginkan atau tidak perlu. Ini mengikuti pemotongan bagian awal dan akhir klip serta memotong klip menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Transisi. Transisi digunakan untuk menghubungkan antara klip-klip video yang halus. Ini termasuk transisi seperti fade in, fade out, cut, crossfade, dan lain-lain. Pengaturan waktu dan kecepatan. Anda dapat mengatur kecepatan atau waktu klip video untuk menciptakan efek dramatis atau artistik. Ini meliputi slow motion, fast forward, atau mengatur kecepatan pengalihan ramping antara klip. Pengaturan audio. Bagian audio dalam video juga membutuhkan perhatian saat editing. Anda dapat mengatur volume, menambahkan fungsi latar, menyelaraskan audio dengan video, dan menyesuaikan efek suara. Perangkat lunak, efek visual dan grafis. Perangkat lunak editing video umumnya menyediakan berbagai efek visual dan grafis yang dapat Anda tambahkan dalam proyek Anda. Ini meliputi teks, overlay, efek warna, efek khusus, dan banyak lagi. Rendering dan ekspor. Setelah selesai mengedit, Anda perlu merender atau mengekspor proyek Anda menjadi format video yang dapat diputar di perangkat atau platform yang diinginkan. Teknik video kamera. Interlaser dan progressive scan adalah dua metode yang digunakan dalam pemindaian gambar pada layar atau monitor. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada cara gambar diurai dan ditampilkan. Interlace scan. Dalam metode interlace scan, gambar terdiri dari dua set baris yang disebut field. Setiap set baris field dipindahkan secara bergantian. Pada pemindahan pertama, satu set baris ganjil dipindai, lalu pada pemindaian berikutnya set baris genap dipindai.
Progressive scan. Dalam metode progressive scan, seluruh gambar dipindai secara berurutan dari atas ke bawah dalam satu waktu. Semua baris gambar dipindai dalam satu siklus yang menghasilkan gambar lengkap pada setiap siklus pemindaian. Metode ini menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas dibandingkan dengan interlace scan, terutama pada bagian gerakan cepat. Ya, begitu saja penjelasan dari saya yang mengambil dari materi 1, materi 3 dan 4. Terima kasih. Saya Hadi Sulistyo mengucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.